Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai materi pengantar ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Supardi SEM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanda Gita Cahya Kusuma. Saya dari Prodi Akuntansi dan Plus. Di sini saya akan membahas mengenai materi pengantar ekonomi mikro. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismanda Gita Cahya Kusuma dengan NIM 290 2150 111 dari Prodi Akuntansi Reguler Plus semester 1. Sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi, sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Fungsi sistem ekonomi. Sistem ekonomi memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam menjalankan perekonomian suatu negara, yaitu yang pertama mendorong perusahaan atau penyedia untuk berproduksi, lalu mengkoordinasikan semua kegiatan individu dalam perekonomian. Yang ketiga, mengatur dalam pembagian hasil produksi semua anggota masyarakat supaya berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir adalah menciptakan mekanisme tertentu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Itu adalah fungsi dari sistem ekonomi. Selanjutnya, ada macam-macam dari sistem ekonomi. Lanjut, next. Yang pertama adalah sistem ekonomi terencana. Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara. Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Selanjutnya, yang kedua ada sistem ekonomi tradisional. Pada kehidupan masyarakat tradisional, berkembang suatu sistem ekonomi tradisional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bergantung pada sumber daya alam. Masyarakat juga memproduksi barang pemenuh kebutuhan yang diproduksi hanya untuk kebutuhan tiap-tiap rumah tangga. Dengan demikian, rumah tangga dapat bertindak sebagai konsumen, produsen, dan keduanya. Lalu selanjutnya, yang ketiga ini ada sistem ekonomi pasar. Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan atau dalam batas-batas tertentu. Nah, sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Keempat, ada sistem ekonomi campuran. Ekonomi campuran dapat diartikan sebagai gabungan dua konsep sistem ekonomi. Secara umum, ekonomi campuran merupakan gabungan antara ekonomi liberal dan ekonomi sosialis. Dalam artian ini, ekonomi campuran mengutamakan ekonomi pasar sekaligus disertai dengan perencanaan pembangunan ekonomi yang menerapkan sentralisasi. Konsep ekonomi campuran dalam arti lain merupakan ekonomi yang berbeda dengan ekonomi liberal maupun ekonomi sosialis. Nah, perekonomian pasar campuran ini adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Lalu yang kelima ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam dibangun berdasarkan konsep agama Islam. Dalam sistem ini, sektor keuangan tidak dihitung sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi tidak menjadi perhatian utama, karena ekonomi hanya dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang nyata.
jaminan akan adanya jumlah uang beredar menjadi bentuk pertumbuhan ekonomi di dalam sistem ekonomi Islam. Beberapa hal yang diizinkan dalam sistem ekonomi lain dilarang dalam sistem ekonomi Islam. Nah, tadi itu merupakan pengertian atau penjelasan mengenai sistem perekonomian dan macam-macam sistem ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.